Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat sebelumnya, yang berjudul Penyalahgunaan Sistem Informasi dalam Penjualan Satwa Langka. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Raffi Albar, Sri Gauri Nanda Dewi, Putri Kurniawati, dan saya sendiri, Wan Liufang Bagus Kendido. Tujuan penulisan artikel ini ada dua, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi secara online. Yang kedua, untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi secara online. Setelah itu, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka, yaitu metode penulisan dengan cara mencari referensi sebanyak-banyaknya dari buku ataupun jurnal yang kemudian digabungkan sehingga dapat mendukung masalah yang akan dibahas. Jurnal yang digunakan berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Satwa Langka yang dilindungi melalui media internet, penyalahgunaan sistem informasi dalam penjualan satwa langka, dan lain sebagainya. Untuk bagian isi akan dilanjutkan oleh teman saya Sri Gauri Nanda Dewi. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi yang telah dibuka oleh teman saya tadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Gauri Nanda Dewi, NIM 12021901112. Di sini saya akan membahas 3 poin. Poin pertama, mengenai apa itu sistem informasi. Poin kedua, pengertian satwa langka. Poin ketiga, membahas seberapa besar pengaruh sistem informasi terhadap penjualan satwa langka secara online dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa langka. Kita mulai dari poin pertama, apa itu sistem informasi. Di sini dikatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. Dan secara teknis dapat didefinisikan bahwa sistem informasi merupakan suatu komponen yang saling berhubungan, yang saling mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan suatu informasi untuk mendukung dalam pengambilan sebuah keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Yang dimana sistem informasi itu sendiri menjadi sebuah gabungan dari 3 hal. Yang pertama orang-orang, yang kedua teknologi informasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah prosedur-prosedur yang sudah terorganisasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai pengertian satwa langka, yang dimana satwa langka itu sendiri merupakan satwa yang terancam punah dari habitat aslinya, yang jumlahnya semakin lama semakin kian menurun dan semakin sulit ditemukan, sehingga hal inilah yang membuat perlindungan satwa langka seharusnya semakin diperketat oleh pemerintah. Banyak kasus terjadi di Indonesia yang memperdagangkan satwa langka seperti orangutan, komodo, harimau Sumatera, burung endemis, badak bercula satu, dan masih banyak satwa-satwa lain yang sering diperdagangkan di Indonesia. Kita lanjut ke poin ketiga, membahas mengenai seberapa besar pengaruh sistem informasi terhadap penjualan satwa langka secara online dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa langka. Di era saat ini, teknologi semakin berkembang pesat, dan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab, hal ini dijadikan sebagai peluang untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Ditambah lagi dengan semakin langkanya suatu satwa, maka harga jual mereka akan semakin tinggi. Ini dijadikan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan lebih, dan mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat lebih besar. Didukung dengan teknologi yang semakin canggih, mempermudah mereka dalam melakukan proses transaksi jual beli satwa langka ini, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Jadi mereka bisa melakukan transaksi di mana saja, kapan saja, tanpa mengenal waktu dan tempat, sehingga semakin memperkecil kemungkinan mereka untuk ditemukan oleh pihak-pihak yang berwenang atas tindak kriminal yang mereka lakukan. Hal ini dikatakan sebagai kegiatan tanpa batas, dan mereka melakukan proses transaksi jual beli ini di salah satu situs web yang tidak banyak orang jangkau dan agak sulit dilacak oleh ahli di bidang teknologi tersebut. Dan juga sebenarnya hal ini bisa menjadi teguran bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan di bidang media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan juga beberapa e-commerce tempat jual beli secara online. Dan jenis-jenis kejahatan terhadap satwa langka ada 4 di sini yang dicantumkan. Yang pertama, perburuan satwa liar,
Yang kedua, perdagangan atau pemanfaatan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Yang ketiga, pemilikan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Dan yang terakhir, penyelundupan tumbuhan dan satwa liar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penjualan satwa langka secara online. Faktor yang pertama yaitu faktor kurangnya kegiatan konservasi dari pemerintah. Pemerintah Indonesia kurang maksimal dalam melakukan kegiatan konservasi bagi para satwa langka. Lingkungan area konservasi yang kurang diperhatikan akan membuat hewan merasa terkurung, bukannya dilindungi. Masyarakat yang menyadari kekeliruan tersebut akan beralasan bahwa mereka melakukan kegiatan jual beli demi memberikan kehidupan yang lebih layak bagi para satwa langka. Faktor yang kedua yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat. Ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian satwa langka membuat mereka tidak membantu kegiatan konservasi pemerintah, tapi justru melakukan kegiatan jual beli karena mereka tidak tahu apakah hewan tersebut dilindungi atau tidak. Yang ketiga yaitu faktor pemenuhan kebutuhan. Semakin langkanya keberadaan satwa langka, nilai jualnya akan semakin tinggi. Masyarakat yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan kegiatan tersebut dengan melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir yaitu faktor kemajuan sistem informasi. Di era saat ini, teknologi berkembang pesat. Contohnya internet. Dengan melalui internet, pelaku jual beli akan lebih mudah melakukan transaksi perdagangan satwa langka dengan konsumennya. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan penjualan satwa langka secara online. Yang pertama yaitu memberikan perhatian lebih dalam memonitor media sosial seperti Instagram, Facebook, dan situs e-commerce lainnya. Yang kedua yaitu mempertegas hukum perlindungan satwa langka. Yang ketiga yaitu memberikan sosialisasi mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi serta pentingnya melindungi satwa langka. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Albar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang hukum perlindungan satwa langka, yaitu tertulis di pasal 11, yaitu isinya penggolongan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan. Lalu ada juga di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya, besarnya pengaruh sistem informasi dalam perkembangan penjualan satwa langka secara online yang harus ditindaklanjuti dengan beberapa upaya seperti pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kemajuan sistem informasi. Dengan begitu akan menimbulkan efek jera kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.